Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimana saja berada. Di channel Ismail Dadang kali ini ingin berbagi pengalaman tentang merakit power BTL ataupun power brick. Oke sahabat YouTube, jika sahabat YouTube suka dengan video sekali ini, jangan lupa di like and share atau ditunggu subscribe-nya. Kali ini di hadapan saya ada sebuah power BTL seperti ini, bisa sahabat perhatikan. Power BTL ini driver 400 watt ataupun 1200 watt BTL power amplifier, sedangkan di bagian tegangan DC 32 volt 45 volt. Jadi untuk keterangan tentang volt DC ini bisa sahabat perhatikan di bagian titik volt, sahabat bisa menggunakan 25 volt ataupun 42 volt, maaf bukan 32, 25 volt. Sedangkan transistor hanya titik fin transistor, bisa sahabat baca di bagian titik transistor fin BCE. Jadi untuk titik transistor bisa sahabat perhatikan di bagian basis, emitor dan kolektor. Jadi sahabat bisa memasang sesuaikan dengan kaki di bagian transistor. Jadi sahabat bisa memastikan yang mana kaki emitor dan mana kaki basis dan yang mana kaki kolektornya. Jadi jika salah satu terbalik, sahabat bisa mengalami kegagalan. Jadi saya sudah merangkai di bagian transistor seperti ini. Ini hanya untuk rumah tangga dan saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kerja sebuah power BTL dan merakitnya supaya transistor ini aman, tidak panas, dan spekar lebih aman. Karena kebanyakan teman-teman merakit sebuah power BTL seperti ini, powernya panas atau transistornya panas dan tegangannya tidak bisa besar. Karena kalau tegangannya sahabat bisa pasang besar, jadi untuk sebuah transistornya bisa menyebabkan panas berlebihan sehingga menyebabkan transistornya bisa short ataupun rusak. Nah, mungkin di sini sahabat bertanya, saya sudah menambahkan 4 buah R seperti ini. 4 buah R ini saya serikan seperti ini, bisa sahabat perhatikan. Ini di bagian tegangan min, bukan di bagian tegangan plus. Bisa sahabat perhatikan di sini. Ini tegangan min. Di sini tegangan min, bisa sahabat perhatikan. Yang di bagian ini ialah tegangan min. Nah, seperti ini. Mungkin sahabat sudah paham tentang tegangan min. Sedangkan di bagian tegangan plus saya tidak memasang apa-apa karena di sini sudah ada R-nya dan sudah ada jener 24 voltnya. Bisa sahabat perhatikan, kiri dan kanan sudah ada jener 24 voltnya. Sementara di bagian min tidak ada apa-apa selain elko. Nah, di sini saya sudah menambahkan, saya serikan R120 ohm dan satu buah jener 24 volt kiri dan kanan. Dan untuk jalur penghubung BTL-nya saya sudah memisahkan, dan di bagian input juga saya modifikasi. Karena apa? Untuk sebuah power BTL ini inputnya hanya satu. Nah, seperti ini. Input untuk sebuah power BTL hanya satu. Jadi yang mana dimasukkan oleh input itulah plus, sedangkan yang tidak ada inputnya ialah min untuk sebuah spekar. Jadi di sini saya sudah memisahkan input. Mohon maaf HP saya kurang jelas seperti ini. Input yang dihubungkan ke ground karena input melalui sebuah elko. Nah, seperti ini ialah elko input. Jadi untuk di bagian input yang tidak ada, saya buatkan input dengan memotong jalur groundnya. Nah, jika sahabat ingin merakit sebuah power BTL, sahabat bisa menggunakan R120 sesuai dengan kebutuhan tegangan. Karena di sini saya menggunakan trafo donat, khususnya trafo donat ini, dan 2 buah elko. Sedangkan untuk sebuah tegangan trafo donat ini yang saya pergunakan untuk masuk ke power ialah tegangan sebesar, nah di sini sebuah trafo bisa sahabat perhatikan saya menggunakan voltase 34 volt, 34 CT atau 34 volt. Bisa sahabat perhatikan, mohon maaf mungkin kurang jelas.
Nah, yang tertera di trafo ialah 34 volt. Jadi setelah 34 volt dari trafo dan diolah dari elko menjadi tegangan kurang lebih 40. Jadi sekarang coba kita lihat tegangannya. Nah, saya sudah menyiapkan multi analog seperti ini. Sekarang coba saya putar menggunakan diameter 50 volt DC. Nah, saya mengukur tegangan di bagian plus. Ini ground. Di sini ground, bisa sahabat perhatikan. Ini bagian ground. Dan ini di bagian plus. Jadi tegangan untuk sebuah power ini kurang lebih 40 volt. Sedangkan di bagian min juga 40 volt. Jadi untuk yang masuk ke bagian driver tidak bisa sebesar 40 volt. Jika tegangan 40 volt dimasukkan ke bagian driver, maka suara tidak akan normal dan hasilnya tidak akan bagus. Transistor juga cepat panas. Jadi saya memasang jener 24 volt. Bisa sahabat perhatikan, ini jener 24 volt. Bisa sahabat perhatikan di bagian multi saya. Sedangkan sebelum jener ialah 40 volt. Bisa sahabat perhatikan. Nah, di bagian plus juga 24 volt. Intinya untuk di bagian driver atau min dan plus harus sama 24 volt. Kalau tidak dipasang di bagian R ataupun jener, maka suara tidak akan normal. Sekarang kita coba memasukkan speaker. Kita dengar hasil suaranya bagaimana. Nah, sekarang saya memasang kabel speaker. Ini saya pasang ke kabel ground. Karena saya menggunakan saat ini ialah power stereo, bukan BTL. Nah, saya solder di bagian speaker. Ini bagian speaker. Nah, sekarang coba kita on kan dan kita sentuh di bagian input. Nah, seperti itu suara. Nah, perbedaannya jika sahabat tidak memasang jener seperti ini. Sekarang saya lepas jenernya. Nah, jener sudah saya lepas. Nah, ini jener 24 volt sudah saya lepas. Sekarang kita coba on kan untuk yang stereo, bukan BTL. Kita dengar suaranya. Nah, seperti itu. Maka suaranya tidak akan normal di saat kita on kan. Nah, sekarang saya pasang kembali jenernya. Saya solder kaki sebelah saja. Seperti ini. Nah, ini saya solder. Bisa sahabat dengar suaranya di saat saya on kan. Bisa mengakibatkan speaker jebol. Sekarang saya solder jenernya. Sekarang kita on kan, maka suara tidak ada masalah seperti ini. Jadi buat sahabat, untuk merancang sebuah power BTL, sahabat harus menambahkan jener di bagian 24 voltnya. Jadi jangan tidak memakai jener. Jika tidak memakai jener, maka bisa dipastikan antara dua. Kalau tidak speaker yang jebol, maka transistor yang jebol. Itu rahasia untuk sebuah power BTL. Kemungkinan di luar sana teman-teman banyak bertanya bagaimana cara merakit power BTL.
Ini saya rubah menjadi stereo kiri dan kanan. Nah, sekarang saya mau membuat BTL-nya. Sekarang saya hubungkan. Ini jalur sudah saya potong, sekarang saya hubungkan. Sekarang kita cut dulu, kita hubungkan antara jalur BTL-nya dan bagian inputnya. Kita cut dulu. Nah, saya sudah menghubungkan input, saya matikan ke ground, dan jalur BTL-nya sudah saya hubungkan. Sekarang saya solder di bagian spekar dan spekar di sini, min dan plus. Nah, ini ialah kabel spekar tidak menggunakan ground, menggunakan jalur spekar dan spekar. Bisa sahabat perhatikan di sini, spekar dan spekar. Jadi untuk BTL merah ketemu merah. Ini ada yang terlepas, saya solder dulu. Nah, sekarang coba kita on kan. Nah, inilah bentuk sebuah power BTL. Untuk sebuah power BTL, jika sudah di BTL seperti ini, saya tidak berani untuk melepas jinnernya karena risikonya sangat besar antara dua. Kalau tidak spekar saya yang jebol, transistornya bisa jebol. Jadi untuk sebuah BTL ini, jika sudah dalam keadaan BTL, jangan coba-coba melepas sebuah jinner. Bisa menyebabkan salah satu di antara dua ada yang out. Jadi spekar BTL, spekar dan spekar. Spekar yang ada input, jalur yang ada inputnya ialah plus, sedangkan yang input dimatikan ke ground ialah min. Jadi buat sahabat, untuk kelipatan kekuatan power BTL ini sangat luar biasa. Dan transistor, jika sahabat menggunakan seperti ini, transistor dijamin aman, spekar dijamin aman. Seperti ini. Sekarang saya ingin mencoba memasukkan suara musiknya. Nah, sekarang kita coba menggunakan musik. Input sudah saya pasang di bagian satu input, sedangkan input yang satunya tidak ada inputnya karena sudah dimatikan ke ground. Sekarang kita coba menggunakan musik. Kita dengar hasil power BTL-nya. Lagi loading. Seperti itulah hasil dari sebuah power BTL. Jadi buat sahabat, untuk merakit sebuah BTL ini memang tidak gampang jika kita tidak tahu cara kerja power BTL. Oke sahabat, mungkin video ini bisa bermanfaat buat sahabat di mana saja berada. Jangan lupa jika sahabat suka dengan video saya kali ini, di like and share, atau masih saya tunggu subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.